Tidak terasa saat ini sudah memasuki tahun 2021, di mana artinya sudah beberapa bulan, hampir 1 tahun lamanya, kita menghadapi pandemi COVID-19. Lalu bagaimana dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan COVID-19 hingga saat ini dan bagaimana progresnya? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir pada hari ini di Studio Ayus. Yang pertama di samping saya adalah Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Beliau adalah Sekda Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Setiawan. Sehat, Pak? Selamat siang barangkali. Betul. Pagi ya? Pagi, betul sekali pagi, betul. ya. Memang ini udaranya sekarang ini tampaknya lebih hangat ya. Jadi semangatnya harus semangat pagi tapi. Betul. Kemudian ada juga di samping kita adalah Pak Nur Hakim. Beliau adalah tim analis COVID-19. Ya. Selamat pagi, Pak Hakim. Selamat pagi. Sehat, Pak? Makasih. Oke, baik. Ada Pak Setiawan dan juga Pak Hakim di sini. Mungkin sebelum kita bahas mengenai data lebih lanjut mengenai COVID-19 ini, saya ingin tanyakan kepada Pak Setiawan dan juga Pak Hakim, bagaimana perkembangan COVID-19 secara umum di Jawa Barat? Baik, secara umum saya dulu ya. Pertama bahwa saat ini memang kalau kita melihat kasus-kasus harian yang positif, ada kecenderungan untuk terus meningkat, gitu ya. Nah, namun kalau kita melihat pemberitaan yang disampaikan oleh pemerintah pusat, data-data yang disampaikan memang kelihatannya besar. Jadi Jawa Barat ini kadang 4.000, kadang 3.000 kan kayak gitu ya. Tapi memang data tersebut kalau kita telaah lagi ke dalam, sebetulnya ada data-data lama yang baru terlaporkan di hari-hari atau di minggu-minggu ini, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya yang sedang kami koreksi gitu ya oleh teman-teman tim data di Provinsi Jawa Barat dan juga di tim data di pusat. Jadi kalau kita melihat saat ini mungkin sekitar 150 ribuan terkonfirmasi di Jawa Barat ini. Tapi di sisi lain bahwa yang bagus di Jawa Barat ini adalah pertama dari tingkat ketersediaan tempat tidur bahwa kita bisa menekan standar yang disampaikan oleh pusat sekitar 70%. Saat ini kita mungkin sekitar 68 atau 69% rata-ratanya ya seluruh Jawa Barat. Lalu tingkat kesembuhan kita ini sangat baik di Jawa Barat ini. Jadi tingkat kesembuhan sekitar di angka 1,26 kurang lebih seperti itu. Sementara nasional rata-ratanya 2,8. Nah, jadi Jawa Barat salah satunya adalah yang bisa menekan tingkat tingkat kesembuhan di sini. Nah, oleh karena itu tentu saja kami di Jawa Barat tidak diam juga, gitu ya. Artinya bahwa dengan capaian-capaian seperti ini, tapi kita secara realita bahwa kita masih ada lonjakan kasus, gitu ya. Ini yang harus kita tekan, kurang lebih seperti itu. Oke, lonjakan kasus yang harus ditekan, terutama ini sudah hampir 1 tahun ya Pak, kita hadapi bersama mengenai pandemi. Hadir juga di sini Pak Hakim. Pak Hakim mungkin boleh secara data yang lebih akurat di Jawa Barat ini bagaimana Pak perkembangan dan progresnya hingga saat ini? Oh iya, baik, per tanggal 2 Februari, tepatnya hari kemarin, itu sekitar 155.000 total kasus terkonfirmasi di Jawa Barat, dengan kasus aktif sekitar 31.000. Kemudian tingkat kesembuhan kita ada di 78,59%, dan itu artinya sudah ada sekitar 122.000 orang yang sembuh, dan kemudian sekitar 1.900-an yang meninggal, dengan tingkat kematian 1,28. Sebagaimana tadi Pak Sekda sampaikan, tingkat kematian Provinsi Jawa Barat itu rendah dibanding dengan tingkat nasional yang masih di angka 3, sekian. Kemudian berkaitan dengan data, memang secara publik atau rilis publik yang disampaikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, itu terjadi kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Tapi dari data yang terkumpul, dari kurang lebih dari tanggal 18 Januari sampai tanggal 2 Februari, itu kurang lebih ada penambahan 42.000 kasus, dan diantaranya 69% itu kasus baru, dan 30% baru terlaporkan kasus lama, seperti itu. Baik, jadi kalau tadi disampaikan artinya kita bandingkan dengan nasional, sebetulnya Jawa Barat ini jumlah kesembuhannya dan lain sebagainya juga berprogres cukup baik ya. Tapi di sisi lain, kemarin kita sempat dengar ada statement yang disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa PPKM ini ya Pak Iwan dan Pak Hakim dianggap kurang efektif di Jawa Barat. Mungkin Anda sendiri menanggapi Pak Iwan?
Ya, yang pertama barangkali evaluasinya bukan hanya untuk Jawa Barat ya, tapi untuk seluruh Indonesia yang dipandang bahwa PPKM pertama yang kemarin ini tidak terlalu efektif, kurang lebih seperti itu. Nah, di Jawa Barat sendiri memang ada satu yang unik gitu ya. Jadi kalau kita melihat positivity rate memang kita ini masih tinggi, jadi sekitar 30%. Jadi itu salah satu indikator, artinya bahwa positivity rate itu adalah misalnya dari 100 orang yang diperiksa, 30 orang yang positif misalnya, itu 30%-nya, atau enggak sekitar 20 antara 25 orang. Nah, Jawa Barat masih tinggi seperti itu. Tapi di sisi lain ada yang menarik juga gitu ya. Kan logikanya kalau umpamanya PPKM nggak efektif, kemudian banyak yang terkonfirmasi positif hariannya, lalu harusnya rumah sakit juga penuh kan gitu ya, karena banyak yang dirawat. Nah, di samping memang kita berupaya di fase itu juga kita menambah kamar di rumah sakit ya untuk pasien COVID ini. Juga kalau kita melihat bahwa kesembuhan kita juga membaik gitu. Jadi artinya bahwa kalau dilihat dari sisi keterisian tempat tidur kita menurun gitu. Gitu ya. Makanya yang asalnya 77% kita bisa tekan akhirnya sekarang di 69. Nah, satu lagi indikatornya yaitu tingkat kepatuhan. Nah, ini tingkat kepatuhan ini ada dua indikator. Yang satu adalah menggunakan masker seperti kita nih. Kemudian satu lagi adalah menjaga jarak. Itu dipantau oleh baik TNI, Polri dan juga Pol PP ya. Kemudian mungkin jumlah pemantauan akumulasinya sampai 9 juta orang yang tersebar di mana-mana. Apa yang terjadi? Bahwa kalau kita bandingkan di periode awal Januari sampai dengan setelah PPKM, itu terjadi peningkatan terkait dengan yang menggunakan masker misalnya gitu. Jadi dari 50% dari yang dipantau sekarang menjadi 82%. Juga menjaga jarak gitu, dari 40% sekarang menjadi 81%. Nah, jadi dari parameter-parameter itu memang Jawa Barat agak unik gitu ya. Memang dari sisi terkonfirmasi positif, kita memang belum turun di angka 30%. Kurang lebih seperti itu. Menjadi pertanyaan adalah mengapa akhirnya pemerintah pusat mungkin menilai bahwa PPKM ini tidak efektif di Jawa Barat begitu Pak? Apakah ada perbincangan juga mengenai hal tersebut? Apa indikator hingga akhirnya pemerintah pusat menilai bahwa PPKM ini masih kurang efektif di Jawa Barat Pak? Ya itu tadi, jadi positivity rate-nya itu. Jadi dari sekian, misalnya dari 100 orang yang diukur gitu ya, diuji, kita masih tinggi, jadi sekitar 30%-nya. Walaupun kesembuhannya meningkat begitu ya? Nah itu dia, tapi di sisi lain makanya sini ada sedikit kontradiktif data sebetulnya gitu ya. Jadi dari sisi harusnya kalau umpamanya yang positifnya orang banyak, artinya juga yang rumah sakit juga penuh, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, tapi pada kenyataannya selain upaya Jawa Barat meningkatkan kamar, tapi kenyataannya bahwa di rumah sakit enggak katakanlah malah berkurang gitu ya dibanding sebelum masa PPKM ini. Yang masuk rumah sakit. Itulah uniknya Jawa Barat saat ini untuk kasus COVID ya. Tadi Pak Hakim sempat menyampaikan bahwa jumlah yang sudah terkonfirmasi di Jawa Barat ini 150.000 gitu ya. Nah, ini jumlahnya Pak bisa ada data yang lebih jelasnya, apakah lebih banyak OTG atau pasien dengan yang bergejala begitu Pak, atau bagaimana Pak? Oh ya, kalau lihat dari data, kita kan ada beberapa indikator untuk melihat bahwa pasien ini dirawat di mana gitu ya. Betul. Ada namanya bed occupancy rate, jadi kita bisa melihat keterisian rumah sakit seperti apa. Kemudian selain rumah sakit juga ada pusat-pusat isolasi non rumah sakit. Kalau dilihat di rumah sakit itu sendiri, kurang lebih sudah ada sekitar 8.000-an pasien yang dirawat di rumah sakit. Sisanya itu melaksanakan isolasi mandiri di pusat-pusat isolasi non rumah sakit. Seperti kalau di Bandung Raya, kita pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan di BPSDM Provinsi Jawa Barat di Cimahi, kemudian Gedung Siapa-Ade. Kemudian di kabupaten kota juga masing-masing mempunyai pusat isolasi sendiri. Seperti di Kota Bandung kan menyiapkan beberapa hotel untuk pusat isolasi seperti itu. Kurang lebih tadi di keterisian pusat-pusat isolasinya sekitar 57% lah dari total sekitar 4.000 tempat tidur gitu di seluruh Jawa Barat.
Oke, baik. Jadi tadi ya, mungkin ada angin segar juga di sisi lain kesembuhan di Jawa Barat yang meningkat, walaupun tadi ya Pak ya positivity rate-nya tadi yang menjadi pertanyaan hingga akhirnya dinilai tidak efektif. Pak Iwan, mungkin kalau kita bahas mengenai PPKM ini yang mungkin dari awal diprediksi sampai tanggal 8 Februari. Nah, sampai dengan hari ini Pak, evaluasinya bagaimana Pak? Apakah mungkin kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat atau masih ada menurut Bapak? Ya, baik. Jadi sekarang ini memasuki periode kedua dari PPKM ya. Betul. Jadi PPKM pertama sampai dengan 24 Januari, lalu kita sambung 24 sampai dengan 8 Februari nanti. Iya. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita melihat kepatuhan dari dua parameter indikator ya. Yang satu adalah sejauh mana masyarakat taat gitu ya, menggunakan masker, dan satu lagi seberapa banyak masyarakat yang taat juga, patuh juga, menjaga jarak, sebetulnya kita cenderung terus meningkat. Hal ini memang tidak terlepas dari pengawasan gitu ya. Jadi pengawasan ini menjadi penting. Jadi kalau kita melihat bahwa di kita ini betul-betul bahwa kita semua barangkali masih perlu terus diawasi gitu ya secara intensif. Karena pada kenyataannya gitu ya, dengan adanya operasi gabungan antara TNI, Polri, Pol PP gitu ya, berhasil bahwa nilai kepatuhan ini terus meningkat, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kepatuhannya mulai meningkat, karena kan masyarakat juga bisa konsisten begitu ya Pak ya. Sebetulnya kalau yang kami harapkan sebetulnya kesadaran sendiri ini sangat paling penting, gitu ya. Makanya edukasi ini jadi sangat penting. Karena apa? Karena saat ini garda terdepan adalah di kita semua. Ya, jadi kalau seumpamanya semua kita patuh dan lain sebagainya, saya rasa akan jauh lebih cepat lah gitu ya di dalam perbaikan ini. Seperti halnya menggunakan masker bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain begitu ya. Edukasi ini perlu harus diberikan kepada masyarakat. Kita masih akan terus membahas mengenai penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Tetap bersama kami, iNews Jawa Barat akan segera kembali untuk Anda.